Siap, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat, Bu. Kalian sakit kan? Tidak, Bu. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah, kami berkata di dalam kerajaan surga, Allah yang kudus, Allah yang kasih. Pada siang hari kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka kita menyanyikan salah satu lagu Wajib. Nah, jadi sekarang silakan periksa perhatian dulu, lihat kiri kananmu, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Lihat tadi bajumu udah rapi, ya udah rapi semua kan? Sudah, Bu. Nah, bersih itu sehat. Kalau kita sehat, maka terhindar dari segala Penyakit. Nah, jadi sekarang Ibu absensi dan tolong dengarkan namanya ya. Aletrinus Lasem, Hadir, Bu. Adrianus Lavau, Hadir, Bu. Busrin, hadir Bu. Arwita Wadu, hadir Bu. Antonius Fatemaro, Hadir, Bu. hadir semua ya. Nampak? Jadi ini materi kita pada hari ini mengenai pertumbuhan Dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi sekarang di gambar yang Ibu tampilkan, pernahkah kalian lihat? Pernah? Pernah kan? Nah, gambar ini di atas, menurut kalian apa dulu? Sel telur dan sel sperma. Nah, sel telur dan sel Sperma. Nah, dari sel ini nanti maka terbentuk individu baru. Nah, dari sel ini juga ya ada beberapa macam individu baru yang terbentuk ya. Dan kita ketahui bahwa sel ini ukurannya sangat kecil. Nah, jadi mau bertanya, dari sel ini menurut Anda atau menurut kalian bagaimana bisa terbentuk jadi satu individu baru? Siapa yang bisa memberikan pendapat dulu? Saya. Oh, silakan Sony. Karena terjadi peluburan antara dua sel, sehingga keduanya menjadi individu baru. Ya, betul. Nah, jadi terjadi individu baru karena ada peleburan atau pertemuan dua sel, yang mana sel betina dan sel jantan, ya, sehingga bisa membentuk individu baru. Nah, untuk lebih jelas nanti mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana prosesnya, Bu? Ya, nah prosesnya nanti, di materi ini nanti kita akan mempelajari bagaimana prosesnya terbentuk yang namanya individu baru. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, minggu ini atau pertemuan kita hari ini yang kita pelajari mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tujuan
Jadi Ibu berikan kesempatan, ya Ibu berikan kesempatan 2 menit untuk membentuk kelompok. Masih ingat kan nama-nama kelompoknya? Masih, Bu. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, di atas sudah saya tayangkan ada 3 pertanyaan. Di LKPD ada kegiatan 1, ya. Ada kegiatan buka pada kegiatan 1, ada 3 pertanyaan. Di situ, apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata? Kedua, fase apa sajakah yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Ketiga, apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Jadi, silakan dikerjakan di LKPD. Ketiga soal ini, Ibu berikan waktu selama 5 menit dan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusi per kelompok. Ibu berikan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana, sudah siap? Sudah, Bu. Ibu mulai dari kelompok kelas 2. Silakan soalnya ya, Kak, ya. Yang Baik, lain. terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat kami mengenai pertanyaan di kegiatan 1. Jadi di sini yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata? Jadi untuk mengawali ini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan vertebrata. Vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan umumnya contoh hewan itu seperti amfibi, ikan, reptil, dan mamalia. Dan tahap awal dari pertumbuhan itu diawali dengan fase embrionik, merupakan fase yang pertama yang diawali dengan terbentuknya zigot. Dan zigot ini adalah sebuah sel yang timbul ketika sel telur dan sel jantan bertemu. Yang kedua yaitu tahap morula. Morula ini merupakan sebuah tahap yang dimana sel zigot tadi akan melakukan pembelahan secara mitosis. Dan yang terakhir, tahap organogenesis. Tahap organogenesis ini adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang dimana ektoderm ini adalah lapisan terluar, mesoderm adalah lapisan tengah, dan endoderm adalah lapisan terdalam. Sekian saja pendapat dari kelompok kami. Jika ada tambahan dari ibu pengajar dan teman-teman lain, kami persilahkan. Terima kasih untuk kelompok kelas 2. Untuk kelompok kelas 2. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil dari pendapat kami tentang beberapa pertanyaan yang telah tertera di atas. Pertanyaan yang pertama itu, apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata? Nah, menurut kami, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata itu awalnya dimulai dengan zigot. Nah, zigot itu adalah sel yang terbentuk ketika kedua sel telur dan sel sperma bertemu sehingga membentuk sebuah individu baru dan berkembang sampai menjadi embrio. Untuk yang kedua, ada 2 fase dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang pertama, ada fase embrionik. Yang kedua, fase pasca embrionik. Fase embrionik itu ada beberapa tahap. Ya, ada beberapa tahapnya. Ada tahap morula, ada tahap gastrula, dan organogenesis. Nah, jadi pada kegiatan kedua, silakan perhatikan dan Ibu akan memutar video pembelajaran. Silakan nanti dalam video
Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-7 bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi awal kita sudah membahas tuntas mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Serta di materi kemarin kita sudah mulai masuk nih pada pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, perhatikan juga nih di sini. Lompatan dari video grasshopper ini itu akan membentuk atau terbentuk rangga baru yang memanjang seperti ini. Nah, rangga ini itu disebut dengan arkenteron, dari kata arke yaitu awal dan juga enteron yang artinya usus. Sobat Biota pasti sudah tahu apa itu metamorfosis. Contohnya yang terjadi pada katak. Nah, metamorfosis ini merupakan salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di fase pasca embrionik. Oke, untuk mengingatkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini terdiri dari dua fase, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Fase embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi saat sebelum dilahirkan atau sebelum telur menetas. Sedangkan fase pasca embrionik merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi setelah melahirkan atau telur menetas. Nah sob, pada materi fase pasca embrionik pada hewan ini, pembahasan kita akan meliputi metamorfosis, metagenesis, dan juga regenerasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari metamorfosis. Metamorfosis. Metamorfosis ini berasal dari kata meta yang artinya berubah dan morph yang artinya bentuk. Dengan kata lain, metamorfosis dapat diartikan sebagai rangkaian perubahan bentuk tubuh pada hewan dalam satu siklus hidupnya, dari telur sampai nantinya menjadi individu dewasa. Nah sob, metamorfosis ini terjadi di beberapa hewan, terutama pada serangga dan juga katak biasanya. Makanya kita akan bahas lebih detail nih, mulai dari metamorfosis yang terjadi pada serangga. Jadi sob, untuk serangga, metamorfosisnya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna atau holometabola dan juga metamorfosis tidak sempurna, memiliki perubahan yang drastis. Nah, jadi itu mengenai fase pasca embrionik. Ya, berarti mengenai metamorfosis. Nah, jadi metamorfosis itu ada dua ya. Ya, Bu. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis Tidak sempurna. Nah, jadi kan udah ibu bagi handout-nya itu adalah modul sama dengan materi ya. Jadi video dengan ibu tayangkan video berarti menambah pengetahuan kalian mengenai fase embrionik dan fase pasca embrionik. Jadi untuk itu ibu harapkan sudah bisa terjawab kegiatan 2 yang soal nomor 1. Nah, untuk menjawab itu ibu berikan waktu selama 2 menit ya. Jadi ibu berikan sekarang pada kelompok Blastula. Silakan kelompok Blastula, apa pendapat kalian atau jawaban kalian mengenai tahap perkembangbiakan pada fase embrionik dan fase pasca embrionik? Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kegiatan 2, di mana pertanyaannya yaitu analisislah perbedaan tahap perkembangbiakan hewan di fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu fase embrionik, di mana fase ini sendiri merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Dan yang kedua ialah fase pasca embrionik, di mana fase ini sendiri merupakan dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Nah, di mana di fase pertama alias fase embrionik sendiri terdiri dari 4 fase yang sangat membantu dalam fase embrionik ini. Di mana yang pertama ialah fase modulasi, kedua blasturasi, yang ketiga grasturasi, yang keempat organogenesis. Nah, yang kedua di mana di fase pasca embrionik terbagi menjadi 2 metamorfosis atau 2 tahap, di mana ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di mana metamorfosis
merupakan perubahan bentuk tubuh yang sangat drastis pada hewan. Biasanya terjadi pada hewan kupu-kupu. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu memiliki perubahan yang tidak jauh berbeda, alias tidak memiliki fase pupa. Biasanya ini terjadi pada hewan belau. Nah, terima kasih untuk kelompok Blastula. Tepuk tangan untuk kelompok Blastula. Ada yang berbeda pendapat? Sama semua ya? Sama. Jadi faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi ada dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal ada dua juga, ada gen dan hormon. Nah, berarti kenapa ibu pendek? Itu berarti dari gen. Itu salah satu contohnya. Kenapa Gusrin agak tinggi? Berarti gen orang tuanya tinggi, ya. Jadi jangan kecil hati. Kenapa kok saya pendek? Berarti kita pendek, kita tinggi, kita agak rambutnya keriting, agak lurus. Itu berdasarkan gen yang diturunkan oleh kedua orang tua. Itu juga dengan hewan, ya. Itu juga dengan hewan, sama. Kita termasuk hewan, cuma kita hewan yang mempunyai akal dan ya. Nah, jadi untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu suhu, cahaya matahari, nutrisi, aktivitas fisik, dan yang terakhir kelembaban. Jadi hampir sama pada faktor dan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi untuk lebih apa, karena mengingat waktu kita ada 20 menit lagi, silakan kerjakan kegiatan 3. Ya, di sini Ibu kasih waktu selama 2 menit karena tadi kan jawabannya sebenarnya udah terjawab, ya. Karena ada beberapa video pembelajaran yang Ibu kasih dan ditambah dengan modul yang telah Ibu bagikan. Jadi Ibu berikan 2 menit untuk mendiskusikan. Nanti siapa yang menjawab, satu kelompok atau 2 kelompok, kalau hampir sama jawabannya, tanggapannya, berarti kita hanya kasih satu kelompok untuk mempresentasikan. Silakan, ya, hanya 2 menit. Ya, silakan jelaskan gambar ini dulu, apa maksudnya dan bagaimana jawabannya. Secara singkat aja, karena tidak banyak lagi waktu kita. Ya. Baik, menurut kelompok kami mengenai kesimpulan di bagian ketiga ini mengenai mengamati gambar atau menganalisis hal-hal mulai dari zigot, morula, blastula hingga gastrula dan argonegenesis. Jadi tahap awal itu adalah zigot. Jadi zigot ini adalah kedua sel yang telah bertemu, baik itu sel telur dan sel sperma, sehingga dapat menghasilkan embrio. Kemudian di proses selanjutnya yaitu morula. Tadi kita telah menjelaskan mengenai tahap morula, yaitu zigot yang mengalami pembelahan mitosis dari 2 sel, 4 sel, 8 sel hingga 64 sel. Kemudian proses selanjutnya yaitu adalah blastula, di mana pada proses blastula ini adalah sel morula yang memiliki atau membelah diri hingga akhirnya membentuk sebuah sel berongga yang berisi cairan atau sering disebut dengan blastula. Kemudian tahap berikutnya adalah gastrula, di mana proses ini adalah pertumbuhan yang ditandai dengan adanya pelekukan tubuh yang semakin nyata, dan ini biasanya disebut dengan gastrula. Kemudian lubang pelekukan ini akan berkembang menjadi anus dan ini akan disebut dengan blastopor. Kemudian proses argonegenesis. Proses ini adalah proses setelah dimulai dari zigot, morula, blastula hingga gastrula sehingga membentuk sebuah individu baru. Jadi itu adalah menurut kelompok kami. Jawaban yang kedua mengenai kesimpulan tentang proses metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis sempurna adalah
proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang bentuk awalnya atau bentuk dari lahir berbeda dengan bentuk hewan sampai dewasa. Kemudian proses metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan atau perkembangan pada hewan yang bentuk awal lahirnya tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Nah, tepuk tangan untuk kelompok organo. Nah, jadi apa ada perbedaan jawaban dari kelompok organogenesis? Tidak ada, Bu. Tidak, berarti sama ya? Ya, Bu. Karena nanti setiap LKPD diisi ya, diisi karena ibu kumpulkan satu persatu nanti LKPD ya, dan ibu akan menilai. Nah, jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka ibu akan mengambil kesimpulan pada pertanyaan ketiga tadi yang dijawab oleh kelompok organogenesis. Jadi ini perhatikan LKPD-mu, di situ ada gambar ya. Berarti kalian sudah bisa mulai dari zigot, baru berubah menjadi morula, baru ke tahap blastula, dan baru ke blastula. Nah, dalam tahap blastula ini ada empat sel yang terbentuk sehingga menjadi nanti individu baru. Walaupun kelompok organogenesis tadi agak panjang ya, jadi ibu akan simpulkan dari tahap pertama ya. Jadi sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, silakan ibu kalian lihat dulu video yang terakhir. Nah, ini nanti videonya agak singkat, tidak seperti video sebelumnya, tetapi ini memicu ya, merupakan tahap atau bekal kalian untuk menjawab kegiatan berikutnya atau kegiatan 4 yang ada di LKPD. Dan
perkembangan pada hewan itu memiliki dua fase, yaitu salah satunya fase embrionik dan yang kedua fase pasca embrionik. Nah, fase embrionik itu merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, yang kedua fase pasca embrionik. Nah, fase pasca embrionik itu dimulai sejak lahir atau menetas. Nah, ada beberapa tahap pada fase embrionik ini, yaitu salah satunya fase atau tahap morula, yang kedua tahap blastula, yang ketiga tahap gastrulasi, dan yang tahap ketiga organogenesis. Nah, pada fase pasca embrionik ini salah satu contohnya adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis ini terdapat dua fase atau dua bagian, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini adalah metamorfosis sempurna ini merupakan pertumbuhan atau perkembangan hewan yang ditandai dengan fase pupa atau empok. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ini tidak ditandai dengan adanya pupa. Nah, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu salah satunya perkembangan atau faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Baik, terima kasih kita atas rangkuman pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sebelum kita akhiri, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Jadi harapan kalian untuk ke depan metode dan model ini bisa kita terapkan pada materi selanjutnya. Materi yang akan kita pelajari pada minggu depan masih materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tetapi kegiatannya masih pada LKPD. Untuk LKPD pada bagian kegiatan menganalisis dan membuat bagan, ya. Jadi demikianlah materi kita pada hari ini, ya. Jadi seperti biasanya sebelum mengakhiri maka kita berdoa, ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, hantarkan kami yang selamat sampai ke rumah kami. Doa anak bersilat ini kami ataskan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi karena les biologi sudah selesai, maka LKPD dibawa ke rumah, dilanjutkan untuk dikerjakan karena minggu depan masih materi pertumbuhan dan perkembangan yang akan kita pelajari.